Kali ini saya akan membahas tentang angka cukup ya, atau berapa sih gaji yang cukup atau angka yang cukup untuk kita. Jadi kalau misalkan bahas tentang ini angka cukup, mungkin kita akan bahas tentang jumlah uang yang cukup untuk kita itu berapa sih, misalkan sebulan berapa gitu kan. Namun kalau kita bilang uang yang uang ya, itu nggak ada batasnya ya. Kita nya berapa sih itu kan nggak ada batasnya. Kita bisa saja aku misalkan, kalau misalkan saya butuh misalkan 1 miliar per bulan, itu angka cukup saya ya, bisa juga ya kan. Tapi bagaimana kalau misalkan uang itu hilang ya? Jadi cara pandangnya adalah, kalau misalkan uang hilang, jika mata uang itu hilang dari dunia ini, berapa sih angka cukupmu ya kan? Kalau misalkan saya sendiri, kalau misalkan uang hilang, emas hilang, dan lain-lain, itu mungkin angka cukup saya itu kan berarti barang-barang ya kan. Mungkin yang pertama adalah rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, makanan yang enak, kebebasan dari tuntutan kerja, jadi nggak dituntut orang gitu kan. Ya mungkin nggak jadi karyawan ya, mungkin jadi ya bikin usaha sendiri, jadi kita nggak dituntut itu kan. Kemudian anak yang baik, istri yang baik, kesehatan, tidak memiliki hutang, dan juga jiwa yang tidak terancam. Jadi itu, kalau misalkan ini semua sudah ada, sudah didapatkan, itu sudah cukup insya Allah ya. Untuk misalkan kalau misalkan uang hilang, nggak ada yang namanya uang, nggak ada yang namanya emas, alat tukar nggak ada, ini sudah sangat cukup. Makanan ada, itu sudah sangat cukup sekali insya Allah ya. Dan itu adalah angka cukup saya ya. Dan alhamdulillah jika angka ini dikonversikan untuk kebutuhan, ini sudah sangat cukup. Dan saya yakin Anda juga sama. Kalau misalkan Anda sudah punya ini semua, saya yakin Anda hidup juga sudah sangat cukup kan. Rumah nyaman, kendaraan, makanan enak, kebebasan dari tuntutan kerja, anak baik, istri baik, nggak punya utang, nggak terancam jiwanya, aman ya kan. Itu sangat cukup sekali, sangat nyaman sekali. Dan itu kalau misalkan dikonversi jadi uang, itu nggak terlalu banyak kok, nggak harus ratusan juta atau berapa, nggak harus. Jadi kalau misalkan Anda tinggal di desa ya kan, itu nggak banyak insya Allah. Jadi kalau misalkan sedikit ada cukup, nggak perlu kerja keras dong gitu kan. Jadi kita tuh sebenarnya kita nggak dituntut kerja keras ya. Kita nggak dituntut untuk kerja keras, kita dituntut untuk kerja dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau misalkan semuanya sudah cukup, ya udah kita kerja itu untuk ibadah ya kan. Anggap saja kayak kan kerja kan wajib ya. Anggap saja itu kayak puasa gitu kan. Jadi puasa atau sholat itu kan wajib. Jadi kita harus lakukan mau nggak mau itu kan. Kita harus kerja sungguh-sungguh. Misalkan ini cuma contoh ya, misalkan mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu kan, bagi yang mampu. Jadi kalau misalkan Anda mampu, Anda kerja jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Misalkan kalau Anda jam kerjanya segitu. Sebagai pengusaha pun juga sama. Kalau misalkan kerja ya mungkin jam 7 sampai jam 5, oke, kerja gitu kan, sebagai sebuah kewajiban. Dan hanya boleh ditinggal kalau misalkan ada udzur yang penting saja. Jadi boleh ditinggal kalau ada udzur, bukan karena malas, bukan karena ingin santai atau apa. Kalau misalkan ada udzur baru ditinggal. Tapi kalau misalkan enggak, ya kerja. Diniatkan untuk apa? Untuk mencukupi diri sendiri, mencukupi anak, istri, orang tua, kerabat, dan juga untuk sedekah jariah dan juga jariah. Yang itu juga untuk diri sendiri ya. Sebenarnya itu untuk diri sendiri. Sedekah dan juga jariah itu untuk diri sendiri. Jadi kalau misalkan Anda kerja, itu mostly kebanyakan untuk diri sendiri sebenarnya. Jadi bahkan ketika Anda berbagi ke orang lain, itu untuk diri sendiri Anda. Bahkan di itu ya, saya biasanya itu ya, di masjid itu kan, sholat di masjid itu ada seorang yang dia itu sering sekali dia itu menggunakan ayat ini. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa aqum minas sholihin. Itu intinya adalah di ayat terakhir itu kita disuruh bersedekah kan. Jangan sampai seperti orang-orang yang kalau misalkan mereka sudah menjemput, mereka minta untuk ditunda agar mereka bersedekah, agar mereka jadi orang yang soleh. Jadi keinginan bersedekah itu akan sangat tinggi ketika kita itu mau meninggal. Wah, ya Allah, jangan dulu ya Allah, saya ingin bersedekah gitu. Jadi sebelum itu datang, ya kita bekerja, ya kan, bekerja untuk diri sendiri, keluarga, dan juga untuk diri sendiri lagi di akhirat, seperti itu. Jadi ya untuk diri sendiri seperti itu.